Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ya. Rahimahullah, yang pembahasan kita ya, telah sampai di bagian pasal yang kedua ya, yakni bagaimana peringatan beliau terkait dengan adab seorang penuntut ilmu ya untuk belajar dari guru gitu. Jadi kalau dilihat maka pembahasan kita ada di penghujung dari pasal yang kedua ini sebelum masuk ke pasal yang ketiga. Terakhir kita sampai di pembahasan adab yang kesekian yang sudah membahas tentang bagaimana kemudian para alim ulama membantah pendapat atau gagasannya dari Ibnu Ridwan atau Ibnu Rudwan gitu ya, yang beliau atau orang ini adalah tokoh yang terkenal belajar hanya dari buku ya, artinya tidak memiliki guru seperti itu. Maka hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Bismillah. Semoga bisa berbagi layar. Ya. Nah, tampak kan ya di layar kita matannya. Kemarin kita sampai di bahasan bagaimana kemudian Ibnu Mubarak ya, Abdullah Ibnu Mubarak diriwayatkan oleh beliau dari Imam Al-Auza'i dengan pendapat yang sama yang menyebutkan bahwasanya ilmu ya, karena hadal ilmu kariman ya, bitalaqah ya, bahwasanya ayatalaqahu ar-rijalu bainahum falamma dakhala fil kutubi dakhala fihi ghairu ahlihi. Ya, bahwasanya ilmu ini ya dulunya mulia gitu, yang dia yatalaqahu ar-rijalu bainahum ya, yang disampaikan dari satu orang ke orang yang lain gitu. Ya, jadi dari satu orang ke orang yang lain. Falamma dakhala fil kutub, maka ketika ilmu itu masuk ke kitab-kitab atau ke tulisan-tulisan gitu ya, dakhala fihi ghairu ahlihi, maka memasuki ilmu tersebut orang-orang yang bukan ahlinya. Jadi ketika kemudian ilmu itu diambil hanya dari kitab, maka yang memasuki bidang ilmu itu orang-orang yang bukan hanya ahlinya, tapi juga orang-orang yang nggak ahli di bidangnya ikut-ikutan nimbrung gitu ya. Dan kemudian para orang awam ya, para pembelajar terkadang kesulitan untuk membedakan mana yang ahli mana yang bukan gitu, karena bahkan orang yang tidak ahli pun ketika dia menulis bisa jadi dicetak ya. Sebenarnya ini hal yang apa namanya, dalam sisi penyampaian gagasan ini adalah hal yang mungkin bagus, tapi ketika kemudian kita dalam proses belajar maka kita membutuhkan untuk mengetahui orang yang ahli di bidangnya gitu ya, sehingga tidak boleh sembarangan kemudian membaca karya tulis dari orang yang kita tidak kenal atau mungkin kita tahu bahwa orang tersebut memang bukan ahli di bidangnya. Maka kita lanjutkan ya bagaimana penjelasan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ya dalam hal ini, ketika beliau menjelaskan ya, wala raiba anal ahda minas suhufi wa bil ijazati yaqa'u fihi khalalun ya. Wala raiba, dan tidak diragukan lagi, anal ahda minas suhuf, bahwa mengambil ilmu ya, konteksnya ini al ahda
mengambil ilmu minas suhuf hanya dari tulisan-tulisan saja, wabil ijazati atau melalui ijazah saja, yaqa'u fihi khalalun. Itu memiliki banyak khalalun, ya, kesalahan atau kekeliruan. Yang nanti kita bahas insyaallah wala siyama fi dzalika al-asri, ya, terutama pada masa itu, pada masa awal-awal keislaman. Pada masa awal-awal keislaman atau di awal-awal zamannya para penuntut ilmu. Haitsu lam yakun ba'du naktun wala syaklun, ya. Ketika belum ada tanda yang namanya titik, ya. Naktun itu titik yang dibubuhkan pada huruf-huruf hijaiyah gitu. Wala syaklun, ya, apalagi tanda harokat, tanda baca gitu. Syakal, ya, yang kemudian nanti kita kenal dengan ada tanda yang membedakan antara tanda dhammah, fathah, kasrah seperti itu, ya. Pada tulisannya tentu maksudnya adalah pada literasi Arab seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan, ya, fatatasahhafu al-kalimatu bima yukhillul makna. Ya. Fatatasahhaful kalimah, ya, maka bisa jadi, ya, bima yukhillul makna, ya, bahwasannya kesalahan itu, ya, kesalahan kalimat atau kesalahan baca itu bima yukhillul makna. Ya, maaf nih sebentar. Ya, kita ulangi, fatatasahhafu al-kalimatu bima yukhillul makna. Maka bisa jadi, ya, kesalahan baca, ya, pada tulisan atau suhuf gitu, ya, lembaran-lembaran itu bima yukhillul makna, bisa jadi mengubah makna. Bisa jadi kita ambil contoh nantinya beberapa hal, misalnya ada tidaknya titik pada huruf dal ketika dia dibaca tanpa titik kan jadinya dal, ya. Contohnya pada kata badala. Nah, nanti ketika dikasih titik jadi bazala. Itu beda artinya gitu. Nah, kemudian beliau juga menyatakan wala yaqa'u mislu dzalika, ya, fil akhdi min afwahir rijal, ya. Dan yang demikian ini tidak akan terjadi la yaqa'u mislu dzalik, yang semisal dengan ini, fil akhdi minal afwahir rijal. Apabila ilmu itu langsung diambil dari para rijal, para lisannya perawi atau para ulama, ya, orang yang memiliki ilmu. Jadi kalau kita ambil ilmu itu langsung dari lisannya para ahlinya, maka tidak akan terjadi yang demikian. Ya, wa kadzalika at-tahdisu, ya. Wa kadzalika al-tahdisu minal khifdi, ya. Yaqa'u fihi al-wahm, ya. Wahamu, ya, al-wahamu atau al-wahmu. Ya, maka demikian pula meriwayatkan hadis minal khifdi dari hafalan, yaqa'u fihi al-wahmu. Ya, itu bisa mengandung waham, bisa mengandung kekeliruan, ya. Waham di sini maksudnya kesalahan. Bikhilafir riwayati min kitabi muharrarin, ya. Yang itu berbeda, ya, halnya dengan kalau orang itu meriwayatkan min kitabi muharrarin, dari kitab yang sudah muharrar itu ya sudah diteliti lah, ya. Kalau kemudian dia juga sudah diteliti, sudah disalin, ya, sudah ditashih gitu, ya, sudah ditahqiq, nah demikian. Nah, kita ambil fawaid, ya, pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam hal ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam perkara ini tadi, apa yang sudah kita bacakan, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah, beliau hendak menjelaskan kepada kita, ya, tentang potensi kesalahan, ya, potensi kerugian yang diterima ketika seorang itu mengambil ilmu hanya dari kitab, yaitu dua metode penyampaian ilmu. Ketika kemudian orang itu membaca sendiri, ya, ya, membaca diri dari tulisan, ya, sehingga kemudian disebut sohafi gitu, ya. Nah,
Dan juga kemudian yang kedua adalah mendapat ijazah tanpa talaki. Ya. Jadi dapat ijazah, dikirimi ijazah tanpa talaki. Ya. Ijazah yang dimaksud itu adalah potongan atau bagian dari tulisan ya alim ulama yang kemudian diberikan pada orang tertentu gitu. Nah, ini al-ahdu minas sohfi ya sohhafi wal ijazati yaqa'u fihi khalal. Ya dikatakan oleh beliau ngambil ilmu dari tulisan itu tanpa guru maksudnya ya atau hanya melalui ijazah itu bisa mengandung kekeliruan. Ini adalah bentuk kritik ya yang beliau sampaikan terhadap pembelajaran secara pasif, yaitu membaca sendiri atau dengan memperoleh izin, memperoleh ijazah tanpa proses talaki, tanpa proses muwajahah menghadap langsung pada guru. Dalam sistem yang sifatnya mungkin tradisional ya, yang salafi ya di dalam Islam, ini tradisi Islam gitu ya. Sebenarnya pembelajaran dengan metode ijazah itu sah gitu ya. Nah, tapi harus disertai dengan riwayah atau simak ya. Artinya mendengar langsung dari guru gitu. Nah, itulah kemudian yang dikatakan oleh para alim ulama sebagaimana yang kita sudah bahas sebelumnya ya, bahwasanya la ta'khudul ilma min suhufi ya min sohafi walal qur'ana min mushafi. Jangan engkau ambil ilmu dari orang yang hanya membaca belajar dengan membaca lembaran-lembaran atau suhuf yang disebut dengan sohafi orangnya. Walal qur'ana min mushafi, dan jangan belajar ilmu Quran dari orang yang mushafi, orang yang hanya belajar sendiri dari mushaf ya, hanya karena dia bisa bahasa Arab ya tentu bacaan dia belum tentu benar gitu ya. Nah, kita tahu bahwasanya ilmu tahsin, ilmu tajwid ya, cara membaca Al-Qur'an yang benar, yang tepat. Nah, itu hanya bisa diperoleh dengan guru ya, dengan bimbingan guru. Karena memang itu adalah ilmu yang diriwayatkan. Ya. Beliau juga menyebutkan la siyama fi dzalikal asri ya, terlebih lagi pada zaman tersebut di masa lalu gitu ya. Haitsulam yakun ba'du naqtun wala syaklun ya. Ketika tulisan itu memang belum ada titiknya, huruf Arab ya, huruf hijaiyah itu belum ada titiknya dan juga harokatnya gitu. Jadi untuk kita ketahui bahwa pada masa penulisan ya, awal-awal penulisan huruf Arab, huruf-huruf hijaiyah itu belum dibedakan dengan titik dan belum diharokati. Ya, misalnya nih ya, huruf yang mirip-mirip tuh huruf ya, nun, ya atau ba, ta, sa, ya. Nun, ya, itu kan mirip-mirip semua ya, lengkukan semua ya. Yang membedakan kan jumlah titik dan posisi titiknya ya gitu ya. Nah, jadi bisa jadi tampak sama ketika belum ada waktu itu, belum ada titik di dalamnya gitu. Akibatnya ya bisa terjadi atau sangat bisa terjadi kekeliruan dalam pembacaan dan itu sangat mungkin untuk kemudian memunculkan makna yang berbeda. Ini contohnya misalkan yang tadi saya sebutkan ya, ketika huruf atau kalimah badala gitu ya, atau badala. Nah, ini kan mirip-mirip nih. Ba, dal atau za ya, kemudian dengan lam. Nah, kalau kita baca badala ya dengan za, maka dengan titik gitu ya, itu maknanya adalah memberikan ya atau mengorbankan, memberikan sesuatu, mengorbankan sesuatu. Tapi kalau kemudian kita baca badala ya dengan dal gitu ya, itu artinya mengganti atau menukar, itu kan kebalikannya. Artinya yang satu itu memberikan, yang lain malah ngambil dan menggantinya dengan yang lain gitu. Ketika kemudian salah dibaca, maka memaknainya pun menjadi berbeda gitu. Ya, sehingga kemudian ini rentan mengalami salah paham. Atau kalimah roda dengan zada. Nah, ini ra-nya ada titiknya atau tidak gitu. Kalau ra tanpa titik itu ya, dengan titik namanya zain kan ya. Dibacanya zada. Jadi ra, alif, dal gitu ya. Nah, roda itu artinya membantah. Ya, membantah, menolak gitu. Kalau zada artinya menambahi. Jadi bukan hanya menerima, bahkan nambahi gitu, menegaskan. Nah, maknanya kan jadi beda sekali ketika kemudian tipe ya atau bukan tipe karena di masa itu memang titik itu belum ada gitu. Sehingga pada masa itu belajar langsung dari lisan guru adalah satu-satunya cara untuk lebih aman ya dalam memahami teks ya, dalam memahami literatur.
Dan kalau kita belajar tentang sejarahnya ini mungkin, berbagi pengetahuan ya dengan, panjenengan sekalian bahwa penambahan titik atau yang disebut naktun ya dan harokat atau tanda baca yang disebut, syakal ya, syakalun ya dalam penulisan Arab itu termasuk bagian penting ya dalam sejarah perkembangan tulisan Arab. Jadi khususnya ketika berkaitan tentang menjaga kemurnian, Al-Qur'an ya, kemurnian lafaz Al-Qur'an maupun bahasa Al-Qur'an dari kesalahan baca dan kesalahan pemahaman makna, gitu. Jadi mungkin yang harus kita ketahui bahwa di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, Al-Qur'an itu ditulis ya apa adanya dengan huruf yang tanpa mengenal titik, gitu. Sehingga bisa dibaca huruf yang sama, bisa dibaca ba, bisa dibaca ta, sa, ya atau kemudian dibaca nun gitu ya, ya tergantung tergantung, kemudian nanti siapa yang baca dan kontekstual pemahamannya. Kemudian muncul setidaknya ada 2 fase ya, 2 fase yang kalau dalam sejarah itu 2 tokoh penting. Yang pertama adalah masa Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini di abad yang pertama ya, Hijriyah yang wafat 69 Hijriyah ya, artinya berarti di masa khalifahan gitu. Karena beliau nanti ditugasi oleh, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah fase Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi ya. Al-Khalil ya bin Ahmad Al-Farahidi ini di abad yang kedua ya, wafatnya tahun 170 Hijriyah. Nah, yang pertama kita bahas dulu pada masa Abul Aswad ya, Ad-Du'ali. Jadi setelah wafatnya Kanjeng Nabi Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan terjadi perluasan, wilayah kekuasaan Islam gitu ya. Banyak orang ajam gitu ya, orang non Arab yang masuk ke dalam Islam dan belajar Al-Qur'an. Dan mereka kesulitan untuk membaca Al-Qur'an, terutama saat itu belum memiliki titik untuk membedakan ya antara huruf ba, ta, nun, sa gitu ya dan yang lain-lain. Dan tentu saja belum memiliki harokat ya, fathah, kasrah, dhammah dan mereka harus membaca lafaz yang itu bukan bahasa ibu gitu ya, bukan bahasa bawaan mereka diajari sejak lahir kan. Maka kesalahan dalam membaca Al-Qur'an itu mulai sering terjadi gitu. Ya. Ini orang ajam yang tentu saja pada masa itu ya, itu mungkin, ke arah Irak, ya, ke Basrah dan kemudian menyebar gitu ya ke arah, Afrika gitu. Nah, apalagi ke kita yang orang Indonesia yang sama sekali nggak ngerti tentang itu kan pada masa itu mungkin. Nah, maka kesalahan ini, dikhawatirkan akan menjadi tahrif gitu ya, penyimpangan makna karena memang itu berbahaya kan gitu ya. Maka Abul Aswad Ad-Du'ali ini atas instruksi atau perintah dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ya, ini menurut riwayat yang lebih, masyhur gitu ya, yang lebih populer, beliau ini diperintahkan untuk mengembangkan sistem harokat untuk mencegah kesalahan baca. Maka beliau mengembangkan beberapa hal dalam penulisan mushaf atau perbanyakan ya penyalinan mushaf. Di antaranya beliau menambahkan harokat tanda vokal yang waktu itu awalnya bentuknya titik berwarna gitu. Jadi kalau titiknya warnanya merah itu tandanya fathah. Kalau titiknya di bawah, huruf itu kasroh, tapi bentuknya masih titik gitu ya. Kalau titik di depan huruf itu bentuknya dhammah. Jadi warnanya merah gitu. Dan 2 titik kalau itu tanwin gitu ya. Dan lain-lain dan, itu belum menggunakan sistem harokat seperti yang sekarang kita tahu ya, syakal yang sekarang kita tahu. Tapi ini sudah menjadi dasar yang penting dalam sejarah perkembangan, teks Arab ya, terutama penulisan dan pembajakan Al-Qur'an. Bahkan, para ulama yang terkait dengan, periwayatan ini gitu ya, yakni Ibnu Nadim, beliau menyebutkan bahwasanya Abul Aswad itu orang yang pertama, benar-benar orang yang pertama memberi tanda baca pada mushaf gitu. Yang ini sangat penting sekali. Dan nanti baru kemudian di masa Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu berkembang yang menjadi lebih kompleks seperti yang sekarang kita kenal. Bahwa sistemnya Abul Aswad ya yang dengan titik berwarna itu dianggap kurang praktis gitu. Karena bisa rancu gitu ya dengan titik pada huruf. Jadi ini titik pada huruf ba
ya, atau kemudian misalnya ba ada titik di bawahnya gitu ya. Apakah itu titik di huruf ba atau kemudian titik itu menjadi ya gitu ya. Artinya dibaca bi atau kemudian huruf ya. Karena ada dua titik kan, yang satu merah, yang satu hitam atau mungkin berubah warna. Nah, maka kemudian Al-Khalil bin Ahmad ya, Al-Farahidi ini yang seorang ahli bahasa sebenarnya ya, dan fonologi dalam ilmu kebahasaan Arab. Ini mengembangkan sistem harokat. Mengembangkan sistem harokat yang mungkin lebih fungsional sampai hari ini gitu ya, di mana kemudian kita kenal kalau fathah ditandai dengan garis miring di atas huruf, kemudian kasrah berarti di bawah huruf, dhammah itu dengan wawu yang kecil gitu ya, jadi wawu kecil di atas huruf gitu kan. Kemudian sukun itu dengan buletan ya, yang buletan itu sebenarnya titik apa ya? Ada yang menyatakan itu adalah kepalanya huruf kha gitu, yang kecil gitu, yang diperkecil. Jadi kayak buletan kecil. Kemudian syaddah itu dari syaddah ya, itu tasdid ya, tanda tasdid itu berasal dari kepalanya huruf shin ya, atau huruf huruf yang kita kenal gitu ya. Nah, huruf shin itu. Nah, maka sistem yang dikembangkan oleh Al-Khalil bin Ahmad ini menjadi standar ya sampai hari ini. Alhamdulillah dengan jasanya ya kita mampu untuk membaca dengan pemahaman yang benar atau dengan cara baca yang benar gitu. Kalau panjenengan mungkin ketemu dengan Al-Qur'an yang asli yang ditulis di zaman sahabat, wah itu bisa rumit sekali bagi kita yang orang ajam dan bukan orang Arab ya. Kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan fatatasahhafu ya beliau al-kalimatu bima yukhillul makna. Kata yang salah itu bisa terbaca keliru sampai mengubah makna gitu kan ya. Tasahhafa yaitu artinya kesalahan dalam baca sih ya, secara bahasa ya. Akibat kekeliruan dalam naskah, artinya tipe kalau bahasa kita, adanya tipe gitu ya. Dan ini bisa menyebabkan seorang yang membaca itu menyimpulkan hukum atau beristimbat dengan salah gitu ya. Jadi maknanya yang dipahami salah, maka istimbatnya pun jadi salah sekali gitu. Nah, ada satu contoh yang menarik diberikan oleh para ulama ya, guru kami juga menjelaskan dalam kelas secara klasik ya tentang tentang apa namanya, tentang kesalahan dalam hal ini. Contohnya dalam satu jumlah ismiyah ya. Misalnya ada kata al-jaru qoblat dari ya, al-jaru qoblat dari, alif lam jim alif kemudian ra ya. Al-jar itu artinya tetangga ya. Qoblat dari ya itu ada tetangga sebelum rumah gitu ya. Artinya tetangga dekat gitu. Tapi kalau kemudian salah dalam ngetik ya, artinya mungkin cetakannya itu salah ya, di mana al-jaru itu titiknya hilang menjadi al-haru ya. Kemudian qoblat dari, ad-dari itu kemudian dalnya dengan alif di depannya itu nyambung gitu ya. Misalnya ya dibaca menjadi an-nari, menjadi al-haru qoblan nari. Al-haru qoblan nari itu panas belum api gitu. Padahal tetangga sebelah rumah tapi menjadi panas yang muncul dari api. Maknanya jadi beda sekali gitu. Jadi beberapa kitab para alim ulama menjelaskan tentang bagaimana kesalahan tipe itu bisa menyebabkan perubahan makna. Dua-duanya jumlah ismiyah tapi maknanya menjadi sangat berbeda gitu. Maka beliau menyatakan ya, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menyatakan wala yaqau mislu dzalika fil ahdi minal afwahi ya ar-rijal. Ya, dan yang demikian itu tidak akan terjadi, yang demikian semisal dengan demikian itu nggak akan terjadi kalau orang mengambil ilmu itu min afwahi rijal, dari lisannya para rijal, para ulama, para ahli ilmu secara langsung. Maka ilmu yang jelas ya, dia langsung diambil dari guru itu minimal ya meminimalisasi gitu ya kesalahan-kesalahan yang bisa muncul. Karena apa? Yang pertama, ya alasannya. Karena guru mampu menjelaskan maksud dari penulis. Ya. Guru, apalagi yang memiliki sanad, gitu ya, itu yang lebih paham tentang maksud yang dikehendaki oleh penulis. Ini yang pertama. Yang kedua, guru mampu mengoreksi bacaan murid kalau kemudian menggunakan talaki, ya, simaan.
atau kalau kita itu membacakan di hadapan guru gitu ya. Kemudian bisa juga ada soal wal jawab gitu ya, ada dialog soal jawab untuk memperjelas makna kalau kemudian masih kesulitan dan lain-lain seperti itu manfaatnya. Ya. Maka wa kadzalika al-tahdisu minal khifti yaqa'u fihi al-wahmu ya al-wahamu. Nah, maka demikian pula yang namanya menyampaikan hadis ya berasal dari hafalan itu bisa mengandung kemungkinan kekeliruan. Kita tahu bahwasanya yang namanya para perawi hadis ya, yang dia memiliki standar hadis sahih itu kan berarti diriwayatkan oleh perawi-perawi yang siqah, ya siqah. Siqah itu mengandung dua kriteria paling tidak, ya siqah itu mengandung dua kriteria. Yang pertama, dia adil, ya orangnya baik, kemudian hafalannya kuat, ya hafalannya memiliki hafalan yang baik secara hafal gitu ya, hafal artinya hafal visoter gitu ya. Bisa juga hafal yang dia di kitab gitu ya. Ya jadi mana yang lebih kuat tuh kalau orang itu memiliki catatan dengan yang dia hafalannya di dalam kepala dalam periwayatan hadis. Maka memang ada khilaf di kalangan para ahlul hadis ya, di mana kemudian orang yang dia meriwayatkan dengan kitab, ya sebagian ulama menyatakan yang meriwayatkan dengan kitab lebih kuat daripada yang meriwayatkan dengan hafalan. Karena hafalan bisa jadi salah, tapi kitab itu lebih langgeng gitu ya. Ini sisi lain dari keuntungan atau manfaat ketika kemudian seorang itu memiliki kitab atau catatan bahwa yang dia riwayatkan atau yang dia dia pelajari selama ini menjadi lebih paten gitu ya. Nah, ini yang dimaksud di dalam perkataan ini gitu, bahwasanya at-tahdits min khifdi yaqa'u fihi al-wahmu. Ya bisa jadi orang yang dia meriwayatkan dari hafalan saja itu mengandung waham gitu ya. Nah, maka wallahu a'lam bishawab ya. Memang bagaimanapun juga hafalan tanpa catatan itu rawan kesalahan. Dan memang banyak ya perawi yang terkenal kuat hafalannya tapi tetap dia harus mengembalikan hafalannya itu ke tulisan ya, ke kitab yang tertulis gitu. Nah, ada sebuah kaidah di dalam ilmu ulumul hadis ya, di dalam ilmu hadis ya, terutama dalam ilmu-ilmu mustalahul hadis bahwasanya al-kitabu ahfadu li sahibihi min sadrihi ya, bahwa alkitab tulisan catatan itu ahfadu lebih menjaga ya, lebih menjaga hafalan gitu li sahibihi bagi pemiliknya min sadrihi daripada hafalan yang ada di ingatan seperti itu, karena kan dia lebih langgeng ya, perubahan yang ada padanya itu menjadi lebih terlihat tampak kalau memang ada perubahan coretan dan lain-lain. Menarik sekali, ada sebagian ulama yang menganggap bahwasannya yang mereka dengan hafalan ya, jadi yang dia meriwayatkan ilmu dengan hafalan itu lebih baik. Nah, ya mungkin bisa ketika dibandingkan bagi mereka yang hanya mengandalkan catatan, ada sebagian ulama hadis yang catatannya atau bukunya itu hilang, dicuri, ada yang dijual, ada yang terbakar dan lain-lain gitu ya. Sehingga ketika mereka meriwayatkan setelah ya atau pasca hilangnya kitab tersebut, maka riwayatnya menjadi lemah. Seperti itu. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan bi khilafi ar-riwayati min kitabi muharrarin. Ya, beda halnya kalau kemudian diriwayatkan hadis itu dari kitab yang sudah diteliti ya, di muharrar itu berarti sudah mengalami penelitian ya, ditahqiq gitu. Nah, itu lebih aman dari kesalahan kan gitu ya. Nah, ini yang di dalam ilmu hadis gitu ya, dalam ilmu ulumul hadis itu dikenal dengan istilah sebenarnya riwayatu min aslin ya. Ada riwayat yang dia diriwayatkan dari manuskrip atau pokok kitab gitu, langsung dari buku asli. Nah, seperti itu. Ya, atau ada juga ya
diistilahkan dengan nushatu masmu'ah, ya. Jadi yang disebut dengan nushatu masmu'ah itu membacakan naskah gitu ya, membacakan naskah yang dibaca langsung di hadapan guru. Jadi menyetorkan naskah gitu ya, untuk ditandai gitu. Jadi sudah ditandai apakah dia itu sami alaihi, ya sudah didengarkan oleh gurunya gitu ya, apa yang sudah ditulis itu. Ya. Dan ini adalah prinsip yang penting ya dalam keilmuan Islam. Ini tidak boleh kita remehkan bahwa ilmu itu harus diambil melalui jalur yang aman dan sahih gitu ya. Dari lisannya para guru, dan kalaupun kemudian ditulis gitu ya. Kalaupun kemudian ditulis, dan ini penting, tampaknya beliau juga Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menampilkan di akhir-akhir dari bahasan ini betapa pentingnya tulisan juga gitu ya. Tapi kemudian harus dikonfirmasikan ke para, diverifikasi oleh ahlinya gitu ya. Jadi dari lisan guru kita ya, melalui pengawasan mereka, melalui sanad ya yang kemudian bersambung gitu. Dan pengambilan ilmu dari tulisan ya tanpa guru itu resikonya tetap besar di masa lalu karena bisa jadi salah tulis gitu. Terutama ketika belum ada titik dan harokatnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimanapun juga sekali lagi kita ingat-ingat terus ya nasihatnya para ulama dalam hal ini, ma'akhadha anil kutubi falaisa bi ilmin, kata Imam Maliknya. Apa-apa yang akhoda anil kutub ya, yang diambil dari buku-buku itu falaisa bi ilmin, bukanlah ilmu sejati. Gitu. Kenapa? Bukan kemudian gagasannya itu bukan ilmu, tapi butuh untuk verifikasi apakah pemahaman kita benar atau salah terhadap tulisan tersebut. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena bagaimanapun juga, ya sekali lagi metode terbaik tetap mengcombine, menggabungkan gitu antara al-hifdz ya, bainal hifdzi ya, antara hafalan gitu ya, wal kitabi dan tulisan, kemudian watalaki, begitu juga kemudian langsung didikte atau mendengarkan dari guru kita. Ya wallahu a'lam bishawab. Kita selesaikan sekalian bagaimana kemudian beliau Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menyampaikan syair ya dari para alim ulama terkait dengan perkara ini. Ya, kita lanjutkan ke pernyataan beliau. Beliau menyatakan wali ibni Khaldun ya, dan Ibnu Khaldun dalam hal ini ya, Ibnu Khaldun itu memiliki mabhasun, memiliki pembahasan, sebuah pembahasan yang itu nafisun fi hadza, yang sangat nafis, itu sangat berharga ya dalam perkara ini. Kama fi muqaddimati lahu ya. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Muqaddimah ya, karya ya, kitab beliau yang namanya Al-Muqaddimah. Ini bagi yang teman-teman mungkin yang ingin tahu konteksnya, Ibnu Khaldun ini adalah seorang ahli sosiologi ya, meskipun ilmu sosiologi belum ada di zaman itu, tapi bisa dibilang bahwa pondasi-pondasi ilmu sosiologi itu sudah ada dibangun oleh Ibnu Khaldun ya lewat tulisannya, di mana beliau juga ahli tarikh, ahli sejarah, dan ahli ilmu tentang itu tadi ya, sosial ya, artinya sosiologi itu ya. Dan banyak para ilmuwan ya ahli sosiologi di masa al-an ya, masa sekarang itu yang kemudian mengambil fawaid ya, faidah atau kaidahnya dari Ibnu Khaldun gitu ya. Toynbee sendiri kan juga mengambil dari Ibnu Khaldun ya, bahkan dengan terang-terangan menyatakan bahwa dia adalah penggemar beratnya gitu ya. Jadi Khaldunisme itu. Nah, Ibnu Khaldun ini ulama yang dahsyat ya, kalau panjenengan sempat untuk membaca kitab yang berjudul Muqaddimah, yang Muqaddimah ini sebenarnya adalah pembuka dari kitab yang lebih panjang. Seperti itu, sangat bagus sekali ya. Nah, sangat bagus sekali. Nah, wali ba'dihim, dan sebagian ulama yang lain ya, selain Ibnu Khaldun, juga diriwayatkan dari sebagian ulama yang lain, dinyatakan man lam yusyafi aliman bi usulihi ya,
man lam yusyafih, ya barang siapa yang tidak langsung berguru dari aliman, seorang alim, ya seorang yang berilmu, bi usulihi, dalam perkara dasar-dasar ilmu, gitu ya. Maka yakinuhu fil muskilati dzunun, ya. Maka yakinuhu, keyakinan dirinya itu fil muskilat, dalam perkara-perkara yang muskilat. Muskilat itu yang rumit gitu ya. Itu dzunun, ya, hanya berupa dugaan-dugaan. Dzunun itu jamak dari dzon, ya. Jadi perkara yang rumit itu kalau tidak dipelajari dari guru, maka yang ada adalah ya hanya berupa apa namanya, hanya berupa dugaan-dugaan gitu, hanya persangkaan gitu. Bisa jadi benar, bisa jadi juga salah gitu ya. Nah, kemudian dikatakan juga ya bahwasanya yang mana tadi? Wa kana Abu Hayyan ya kasiron mayunshidu, ya. Adapun Abu Hayyan, ya, beliau sering ya kasiron, beliau sering atau banyak mayushidu, ya yunshidu itu menasyidkan, apa namanya, melantunkan gitu ya, melantunkan nasyid atau syair gitu ya, menembangkan syair gitu. Yang bunyinya yadunnu, ya yadunnul ghamru annal kutubah tahdi, ya. Yadunnul ghamru, ya, mengira al-ghamru itu orang yang bodoh, ya, orang yang apa namanya? Orang yang bodoh mengira annal kutubah tahdi, bahwa buku-buku itu dapat membimbing, nah, dapat mengarahkan. Akhofahmi li idrokil ulumi, ya. Padahal ya, oh ini akan tahdi akho, ya, berarti ini nyambung nih ya, tahdi akho. Jadi dapat membimbing. Siapa yang dibimbing? Akho fahmin, ya. Seorang yang cerdas liidrokil ulum, untuk memahami ilmu-ilmu, ya. Jadi orang yang bodoh menyangka bahwa kitab-kitab itu dapat mengarahkan atau memberi petunjuk bagi akho fahmin, ya. Akho fahmin, masya Allah ya bahasanya. Ini nih, jadi akho berarti kan saudaranya pemahaman. Maksudnya orang yang punya pemahaman, ya, kecerdasan gitu. Ini saya juga harus ini nih, harus mencoba memahami dengan bahasa sastra. Li idrokil ulum, ya, untuk memahami atau mendapatkan ilmu-ilmu. Wa ma yadril jahul, ya, jahulu bi annal fiha, ya, bi anna fiha. Nah, padahal ya orang bodoh tersebut gitu ya, orang yang jahil tersebut itu tidak tahu, ya, tidak tahu apa-apa yang ada di dalamnya, apa-apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, ya. Yang kemudian dikatakan gawamidha hayyarat aqlal fahim, ya. Gawamidha hayyarat aqlal fahim, ya. Ada sangat banyak ya perkara-perkara yang itu membingungkan, ya. Hayyarat hayyarat aqlal fahmi itu apa namanya ya, membingungkan akalnya orang yang pandai atau yang cerdas sekalipun gitu. Ya, jadi kitab-kitab tuh memang sering juga menipu gitu ya, kesannya gampang dipahami ternyata enggak juga. Idza rumta al-uluma bi ghairi syaikhi, maka jika engkau itu mengambil ya, mencari, mendapatkan ilmu tanpa ulum, ya ulum itu ilmu-ilmu, bi ghairi syaikhi, tanpa bimbingan guru, ya, maka dhalalta anis sirati al-mustaqimi, maka niscaya ya atau pasti kamu itu akan disesatkan dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus gitu. Wa taltabisul umuru 'alaika hatta, ya, dan apa namanya? Taltabisu, dan juga perkara tersebut selain dolalta, ya, menyesatkanmu juga taltabisu.
Taltabisu itu apa? Membingungkan ya, iltibas. Al-umur alaika dalam perkara-perkara alaika ya akan membingungkanmu dan berbagai perkara gitu ya yang akan membingungkanmu gitu. Hatta tasira adalla min tuma al-hakim ya, tuma al-hakim. Sampai ya hingga kamu itu menjadi lebih adalla, lebih sesat, adalla dibanding min tuma al-hakim. Ya. Tuma al-hakim. Al-hakim ya hakim yang namanya Tuma. Ini menarik ini. Hakim Tuma ini pernah diceritakan secara tersendiri ya oleh Ustadz Firanda ya. Hafizahullah terkait dengan Hakim Tuma ketika beliau sedang menjelaskan tentang contoh jahlul basit ya. Maaf jahlul murakkab ya dalam pembagian jahil. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bedah sedikit demi sedikit ya. Yang pertama Ibnu Khaldun yang tadi memiliki kitab Muqaddimah yang memang secara khusus ya beliau membahas secara panjang lebar tentang metodologi penelitian sebenarnya penelitian ilmu sosial ya di mana kemudian secara spesifik kita bisa ambil tentang perlunya guru dalam belajar ilmu gitu ya dan beliau mengkritik orang yang belajar secara otodidak gitu dari buku karena bagaimanapun juga kesalahan orang ketika dia membaca buku dan memahaminya sendiri gitu ya itu berbahaya dan bisa memunculkan nanti pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya menipu gitu ya. Dia pikir itu adalah kesimpulan yang benar padahal ketika premisnya salah maka kesimpulan yang ditarik pun menjadi salah gitu ya. Nah, maka itu menjadi berbahaya ya. Dan itu bisa terhindar sebenarnya kalau kemudian dia belajar dari seorang guru. Ya, di mana di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun sendiri, ya sedikit saya nukilkan, beliau menyatakan bahwa asbabu fi anna tahsila min afwahi rijal bahwasanya sebab atau menjadi sebab alasan belajar dari lisan para guru itu mengapa belajar dari lisan para guru itu ya itu ahfadu lil ilmi lebih menjaga keilmuan ya, lebih menjaga pengetahuan ya. Wa aqrabu ila rusuhihi fi dhihni dan lebih menguatkannya dalam pikiran. Jadi alasan dari kenapa kok belajar dari guru itu ya karena lebih menjaga ilmu dan lebih menguatkan dalam pemahaman gitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, dikatakan dalam syair tersebut man lam yusyafih aliman bi usulihi. Nah, ini syair ini sebenarnya menceritakan ya atau menegaskan bahwa ilmu yang tidak diambil langsung dari ahlinya ya. Selain dengan musafahah gitu ya. Orang mengambilnya dengan musafahah selain dengan talaqi ya, tatap muka. Itu hanya akan menghadirkan zunun ya, prasangka, penafsiran yang tidak kuat. Ya, keyakinan yang tidak ilmiah gitu ya. Jadi keyakinan-keyakinannya jadi tidak ilmiah. Dan banyak kesalahan fatwa, pemikiran yang sesat, penyimpangan dalam perkara agama itu bersumber dari kemandirian atau kebebasan yang salah dalam memahami teks gitu. Tanpa bimbingan seorang alim yang menguasai ilmu usul, metodologis dalam perkara itu gitu. Nah, di dalam perkara ini Abu Hayyan ya banyak kemudian yang syidu ya kasiran ma yang syidu beliau banyak melantunkan nasyid atau syair beliau gitu ya di mana beliau itu menyatakan ya dunul gomru itu orang yang awam ya yang bodoh yang dangkal wawasannya ya mereka mengira bahwa cukup dengan membaca buku untuk menjadi alim gitu jadi kalau dia baca buku maka dia menjadi alim padahal realitanya kan nggak gitu buku itu hanya alat bantu gitu ya. Bukan sumber ilmu mutlak gitu. Banyak ilmu yang tidak tertulis di dalam buku ya. Contohnya seperti adab-adab ilmiah, konteks sejarah gitu ya. Perbedaan mazhab mungkin ya. Kemudian cara istinbat. Nah, itu jarang sekali dibahas di dalam kitab-kitab gitu dan itu bisa diriwayatkan oleh guru kita kepada kita gitu ya. Nah, maka bagaimanapun juga al ilmu fi suduri la fi sutur
bahwasanya ilmu itu fi sudur, ada di dada-dada para ahli ilmu. La fi sutur, ya, bukan di lembaran-lembaran. Gitu. Dan wallahu a'lam bishawab ya. Di situ kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid yang kemudian meriwayatkan dari Ibnul Hayyan ya tentang tasiru adallu min tuma al-hakim ya. Maka akan menjadikan orang yang dia mengandalkan buku itu akan lebih sesat dari tuma al-hakim. Al-hakim tuma. Ya, hakim tuma itu contoh orang yang dia jahilnya jahil murakkab. Nah, untuk kita ingat bersama bahwa tingkatan ilmu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Ushulus Salasahnya, bahwa tingkatan keilmuan itu seseorang ya ada 5 gitu, ada 5. Yang pertama alim atau ilmu itu sendiri ya. Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ketika seorang itu mengetahui suatu perkara benar-benar seperti dengan pengetahuan yang pasti sesuai dengan keadaan yang memang sesungguhnya. Nah, gitu. Kemudian di bawah ilmu ada zon, ya, ada zon. Zon itu persangkaan kuat. Ya, kemudian di bawahnya ada syak, keraguan antara iya dan tidak, benar dan salah itu benar-benar imbang, itu namanya syak. Ada al-waham. Waham itu dugaan tapi kemungkinan salahnya lebih gede gitu. Ya, kemungkinan salahnya lebih gede, itu namanya al-waham. Kemudian yang kelima al-jahil, ya, al-jahlu, ya. Al-jahlu itu kebodohan, ya, ketidaktahuan. Nah, jahil ini yang dibagi jadi 2, ada jahlul basit, ada jahlul murakkab. Al-jahlul basit itu yang orang sadar bahwa dirinya nggak tahu. Nah, ini jahil basit. Kalau jahlul murakkab itu orang nggak sadar bahwa dirinya nggak tahu. Jadi dia merasa dirinya tahu, padahal dia nggak tahu. Maka disebut murakkab. Ya, murakkab itu double, berganda, ya. Jadi berlipat gitu, ya. Jadi sudah nggak ngerti, ya, dia merasa ngerti dan yang dia ngerti itu salah gitu ya. Nah, ini berbahaya. Ini yang contohnya adalah hakim tuma ini, ya. Dikatakan bahwa hakim tuma itu adalah orang yang jahil tapi nggak ngerti bahwa dirinya jahil, gitu ya. Sehingga ia seringkali berfatwa sebagai seorang hakim, dia sering berbicara masalah agama tanpa ilmu. Diriwayatkan bahwa salah satu di antara kejahilan dari hakim tuma itu adalah memfatwakan bolehnya para orang tua itu bersedekah dengan anak perempuannya. Bersedekah dengan anak perempuannya kepada para lelaki bujang, lelaki jomblo. Gitu. Jadi ketika menikahkan si perempuannya itu diberikan, itu anak perempuannya diberikan pada lelaki jomblo. Nah, itu sebagai bentuk sedekah ya, sedekah. Dia mengkiaskan sedekah anak perempuan itu seperti sedekah uang, sedekah harta kepada orang yang fakir, gitu. Ya, sehingga kemudian dikatakan, ya, dia mengatakan bahwasanya tasaddaqa bil banat alal banin, ya, yuridu bidzalika jannatan na'im, ya, jannatan na'im, ya. Tasaddaqa bil banat, ya, bersedekahlah kalian itu dengan anak-anak perempuan kalian alal banin, untuk para pemuda, ya, yang yuridu bidzalik, ya, atau yuridu bidaka, ya, niatkan hal tersebut itu jannatan naim, ya, untuk mendapatkan surga yang penuh kenikmatan gitu. Jadi ini adalah bentuk fatwa tanpa ilmu gitu, bahwasanya kemudian kalau disedekahkan kan berarti diberikan begitu saja ya, cuma-cuma gitu. Sehingga ini berbahaya sampai-sampai sebagian ulama ya ada yang kemudian membuat syair tentang hakim tuma ini. Ya, bahwasanya dikatakan qala himarul hakimi, ya, berkata himarnya atau keledainya hakim tuma ini, hakim tuma, ya. Lau ansafa ad-dahra kuntu arkabu, ya. Sekiranya zaman itu adil, kata keledai ini tentu syair ya, keledainya tentu nggak ngomong gitu. Maka kuntu arkabu, niscaya aku yang akan nunggangi hakim tuma itu, bukan dia yang nunggang aku gitu. Kenapa? Nah, dikatakan li'annani jahilul basit, ya, jahilun basitun. Dikarenakan aku, kata keledainya itu jahil basit, ya. Wa sahibi jahilun murakkabun. Ya, adapun penunggangku, pemilikku yakni hakim tuma itu jahil murakkab.
Jahil itu semuanya tercela, jahil itu tercela, tapi ya minimal jangan jahil murokab lah ya. Maksudnya kok parah banget gitu. Jadi kenali diri kita gitu ya. Sadari diri kita gitu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Nah, ala kulli hal ya wallahu alam bisawab, ada yang menyatakan sih memang meskipun ini riwayat yang lemah bahwa Hakim Tuma ini adalah seorang filsuf, bukan orang Islam, ya. Dia adalah seorang pendeta, Kristen ya dari Nasrani namanya Thomas Aquinas. Ini seorang filsuf terkenal sebenarnya ya, Thomas Aquinas itu. Wallahu alam bisawab, saya belum mendapatkan bukti tertulis tentang hal ini, tapi memang ada ya yang menggatukkan gitu ya atau menyambung-nyambungkan bahwa Hakim Tuma ini adalah Thomas Aquinas ya, dalam konteks bahwa apa namanya menunjukkan bagaimana simbol kebingungan ya, filsafat tanpa bimbingan wahyu gitu ya, yang digunakan untuk menggambarkan kesesatan yang makin parah gitu. Wallahu alam bisawab, mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita istiqomah, yang memberikan kepada kita hikmah yang benar bahwa tanpa guru seseorang itu bisa tersesat lebih jauh daripada orang yang kafir. Seperti kalau benar memang Hakim Tuma itu Thomas Aquinas tadi. Ya orang kafir yang dikenal sebagai filsuf gitu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair Ustaz.